Shalom. Ada sukacita? Yang hadir 500 orang, yang teman orang ini. Ada sukacita? Puji Tuhan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Dan kita mempersiapkan hati kita yang Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Hati-hatinya kami bersyukur buat karya-Mu yang sangat indah bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur, kami bersukacita. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang selalu peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur kami sore hari ini yang kami berikan bagi-Mu Bapa. Sore hari ini kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu melalui pujian kami, penyembahan kami, sukacita kami, bahkan firman akan disampaikan Tuhan mengurapi kami semua. Tuhan ambil alih ibadah kami sore hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biar Engkau sendiri ambil alih semuanya Bapa. Kami taruh, kami bawa ibadah kami sore hari ini dalam Tuhan kasih. Amen. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur bersama Tuhan. Jesus, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu. Disembah. Terima kasih. Bawa hati kita, bawa bersyukur-Mu dengan pujian. Roh-Mu yang hidup penuhi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Yes. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu
Roh-Mu yang kudus berikan Engkau damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertaiku. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah. Buka hati, untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jemaat. Kami bawa hati kami, kami berserah Tuhan, kami berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup, biarlah-Mu menyembah-Mu. Singkat pujian, Bapak Ibu berdoa untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Berdoa Bapak Ibu, angkat pujian ini.
Di atasmu Bapa kami sujud, di atasmu kami berseru, di atasmu kami menyembah meninggikan nama-Mu Bapa. Oh, haleluya. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat nafas hidup kami bersyukur kami ada saat ini karena anugerah-Mu Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang layak terima sembah kami Bapa. Jesus, haleluya. Kau Allah yang selalu ada bagi kami, Kau Allah kekuatan kami, Kau Allah yang selalu mendukung kami, Kau Allah yang selalu menjaga kami. Terima kasih Yesusku, kami tak dapat balas sama kebaikan-Mu Bapa, hanya puji dan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang berkata di atas puji-pujian kami. Glory bagi-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami tahu bahwa kaki-Mu Tuhan sore hari ini, dan kami percaya Engkau Allah berkat dari atas puji-pujian kami, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami ketika kami memuji, ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau hadir melepaskan kami dari sakit penyakit kami, melepaskan kami dari segala ikatan peluru dosa kami. Ketika kami lemah, ketika kami kekuatan, ketika kami susah, ketika kami putus asa, ketika kami mau harapan baru, ketika kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami percaya dan kami bangga memiliki Allah yang hidup, yang selalu bersama dengan kami. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Makasih Tuhan. Ada pujian. Makan jiwa, yes, ku, yes,
angkat jiwaku, angkat jiwaku. Besar mengatasi persoalan kami, besar mengatasi setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami siap untuk bersorak meninggikan nama-Mu. Tuhan mengurapi kami. Tuhan bebaskan roh atas kami. Kami siap bersorak, kami siap berjingkrak, kami siap menari, kami siap meloncat untuk Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapak. Kami akan membuka ibadah kami dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Yang kencang katakan amin. Berikan roh, jangan lupa senyum paling manis. Kiri kawanmu katakan Tuhan Yesus saja. Kami menyembah-Mu,
dimatikan, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Tercurah dari surga, sukacita, Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu yang ada berjalan, kerjaan teruntuk, menghadap siap di Tuhan. Dan kertas segala beban dan dosa yang berikan. Ada Tuhan panggilan surgawi. Nyala rohmu, nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi. Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Biarlah roh kita selalu menyala-nyalakan dalam melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Ini kami Tuhan dengan segala keadaan kami, dengan segala beban kami. Kami bawa hidup kami. Sore ini dibawa kami Tuhan. Berkatilah bagi kami melalui sabda Tuhan. Tegur kami, nasihati kami Tuhan. Kami siap, Yesus. Ketika kami tidak mampu, ketika kami tidak berdaya, ketika kami tidak bisa sampai, hanya Tuhan satu-satunya penolong bagi kami.
Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu
Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menguatkan kami, Engkau sudah menyegarkan kami. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, buat lawatan-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau sudah bertata di atas puji-pujian kami. Kami bersyukur dan bersukacita pada sore hari ini, di mana kami bisa datang ke rumah-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Engkau memakai mereka lebih heran lebih luar biasa. Dan saatnya Tuhan kami mau merendahkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berfirman kepada kami apa yang Kau kehendaki Tuhan. Jamah kami. Berikan kepada kami Tuhan telinga yang mau mendengar, hati yang mau diajar. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, taruhkan firman-Mu di dalam mulut hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar menguatkan, memberkati, mengasihi kami, memberikan pencerahan kepada kami. Sehingga setelah kami datang dan waktu pulang tidak sama, ada berkat masing-masing kami dapat sebagai pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Salam. Salam. Ya, puji Tuhan, sangat luar biasa. Tuhan yang sudah melayani kita sebagai PL Singer Pemusik, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Ya, terima kasih buat kesempatan ini kepada Ibu Gembala dari Desi. Ya, sudah memberikan waktu saya datang di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya khotbah, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Yohanes Warubu. Saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Lompa-lompa batu itu. Tapi saya nggak lompa batu. Ya, saya tinggal di Alamanda. Istri saya satu, ya, anak saya 4. Puji Tuhan. Saya melayani di Gereja Anugerah Bethesda di Taman Kebalen, Babelan. Puji Tuhan. Luar biasa kita hari ini, ya, luar biasa kita di sini. Ya, kalau saya memulai pelayanan saya 1 orang, ya 1 orang. Jadi tahu 1 orang kan? Jadi persembahannya segitiga karena istri saya dan saya suruh kasih cepat, ya kan gitu cepat, ya kan gitu. Ya 1 orang yang puji Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan. Keluarga-keluarga bisa bertambah-tambah. Amin. Bertambah bukan kuat tenaga kita, tetapi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, pada hari ini saya diundang pas hari pencurahan Roh Kudus. Jadi saya tidak susah-susah cari temanya. Ya, hari ini adalah hari Kosta. Memang saya kaget kemarin waktu telepon Pak Renol, nanti Bapak melayani di zaman ya. Tempat siapa? Ya, Pak Desi juga sakit hati. Asal kita sudah memberikan tugas, kita sebagai prajurit kita harus siap. Ya, siap, saya akan siap. Terima kasih. Ya, biarlah pada hari ini kita sama-sama mendapat berkat dari firman Tuhan yang membuatkan kita. Untuk itu, mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13.
biasanya kalau tempat kita saya langsung menjemaat membaca firman Tuhan bangkit berdiri. Jadi mari kita bangkit berdiri. Kita bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap dan ayat 13 nanti kita bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka bermula mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar sesuatu itu berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa sendiri, yaitu bahasa yang terdapat di bahasa kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Yahudi, anak-anak Kirim, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. mereka semua tengah-tengah bersalah dan membangun apakah artinya ini? Ayat 13 bersama-sama, tetapi orang lain mendidik mereka lalu oleh anggur manis. Yang puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta disebut dengan hari ke-50. Nah, kenapa disebut dengan hari ke-50? Dari mana hitungannya? Ya, jangan hanya kita mengatakan ya Pentakosta kok Pentakosta, ya. Terus apa artinya? Ya, pencurahan Roh Kudus. Terus hari ke-50. Kok bisa disebut hari ke-50? Ya, pokoknya hari ke-50 lah. Ya, pokoknya jangan hitung-hitung lah. Pokoknya sudah bilang hari ke-50. Nah, saudara kekasih di dalam nama Yesus, Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan setelah dia bangkit pada hari Minggu, dia ada di bumi selama 40 hari. Untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar hidup. Setelah 40 hari, dia naik ke surga. 10 hari setelah di surga, turunlah Roh Kudus. Jadi 40 hari di bumi, 10 hari setelah di surga, turunlah Roh Kudus. Maka itu disebut dengan hari Pentakosta atau hari ke-50. Nah, jadi banyak siswa penatua tidak mengerti saudara kekasih apa arti Pentakosta. Disangkanya saudara kekasih Pentakosta itu terbentuklah gereja Pentakosta yang tepuk-tepuk tangan yang bikin haleluya. Bukan seperti itu. Padahal mereka tidak menyadari saudara kekasih bahwa terbentuklah gereja perdana pada hari Pentakosta. Ya, Pentakosta bukan untuk orang Pentakosta, tetapi Pentakosta buat orang percaya kepada Yesus. Itu merupakan janji Bapa. Ya, bahkan saudara yang kasih di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29, bahwa dia berkata, aku akan mencurahkan rohku ke semua atas semua laki-laki, perempuan, ya, kepada orang tua, kepada orang muda, ya. Kenapa saudara yang kasih? Pada zaman dahulu saudaraku, ya, pada perjanjian lama yang menerima Roh Kudus itu hanya raja, hanya imam, saudara yang kasih. Ya, selain daripada itu tidak bisa. Makanya saudara yang kasih, waktu Musa penuh dengan Roh Kudus, maka Musa berkata, ya, siapkan
ke-70 tua-tua itu, maka saudara yang kasih, sebagian roh Musa diberikan kepada tua-tua itu sebanyak 70 orang. Dan mereka bernubuat seperti nabi, tetapi hanya sementara. Ya, hanya sementara. Setelah itu hilang, tidak ada lagi. Kenapa? Roh Kudus belum dicurahkan pada saya. Ya seperti kira-kira saudara dikasih roh Musa itu, saudara roh Kudus yang ada pada Musa itu hanya dipinjamkan sementara. Setelah itu saudara dikasih tarik kembali. Tapi puji Tuhan, pada saat ini saudara dikasih, ya roh Kudus dicurahkan asalkan kita mau bersedia. Asalkan kita saudara dikasih mengundangnya di dalam hidup kita. Asalkan kita saudara dikasih mau menyenangkan. Makanya saudara yang kasih pada hari Pentakosta itu saudara yang kasih di dalam nama Yesus, ya semua orang tercengang. Kenapa? Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ya dicurahkan saudara yang kasih, ya maka tidak ada pada mereka. Ya mereka semua berbahasa roh, ya semua berbahasa roh saudara yang kasih. Pertama-tama saya masuk saudara yang kasih di gereja karismatik ini anti banget saya. Ya, karena saya saudara kasih yang juara 2 katekisasi di gereja saya. Saya coba-coba saya. Juara 2 katekisasi, tetapi tidak tahu berdoa. Luar biasa ya. Juara 2 katekisasi saudara kasih. Ya, jangan ada padamu Tuhan kalau lain sudah dipadaku. Apakah itu? Nah, saudara kasih tidak was-was, saudara kasih. Ya, waduh, doa Bapak kami itu ayah hafalan yang paling hebat. Ya, nah. Tapi saudara kasih sehingga saudara kasih, oh haleluya, menari saudara kasih kalau nama Yesus. Ya, puji Tuhan kita di sini semua sudah, saya anggap ini semua sudah dewasa rohani, tinggal kita mencari jiwa baru. Ya, saudara kasih di dalam nama Yesus. Kapan orang gila ini kita bisa percaya? Saudara kasih, ya. Karena berbahasa roh adalah saudara kasih bahasa ini. Tandanya orang sudah menerima Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus. Ya. Saudara kasih di dalam nama Yesus, ya diberikan kepada setiap orang percaya. Memang waktu kita terima Tuhan Yesus, saudara kasih, memang sudah dikasih Roh Kudus. Tetapi saudara kasih, perlu saudara kasih kita saudara sapa dia, ya. Kalau ada seorang suami saudara kasih, ada pengantin baru saudara kasih, dia hanya kasih makan, dia tidak mau bicara. Saya percaya saudara suami istri itu akan cerai. Ya. Hanya dikasih bulan, jauh saudara bulan tidak disapa, tidak ditemani, tidak bergaul saudara kasih. Maka orang itu akan saudara ya, kita tidak cocok, kamu tidak mau ngomong sama saya. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, apalagi kalau ada dosa, dia berkata jangan kamu dulu kasih Roh Kudus. Nah, saudara kasih di dalam nama Yesus, ya. Bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap ada di dalam kita? Ya. Kita sudah percaya Roh Kudus, dan saya percaya di tempat ini banyak sudah menerima baptisan Roh Kudus. Saya percaya saudara kasih. Ya, ini luar biasa tadi pemimpin pujian kita bermain musik semua saudara kasih, ya, sangat luar biasa. Tapi saudara kasih, ada pesan Tuhan hari ini kepada kita. Bagaimanakah supaya Roh Kudus saudara kasih ada di dalam kita? Nah, tentu kalau seorang teman saudara kasih, kalau kita berteman dengan dia, kita harus tahu kesukaannya. Ya, tidak mungkin kalau teman kita orang Muslim saudaraku lalu kita potong RW saudara kasih lalu kita tunjukkan sama dia. Ya, walaupun itu makanan enak saudara kasih. Ya, sama kita yang sudah biasa itu memang kesukaan kita. Tetapi saudaraku diciumnya baunya sudah ada. Nah, Roh Kudus juga saudara kasih, ya. Kalau kita mau bergaul dalam hidup kita, kita saudara kasih harus mengerti kesukaan. Saudara kasih di dalam nama Yesus, apa kesukaan Roh Kudus? Ya, namanya saja saudara kasih Roh Kudus. Ya,
Dia mau hidup kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Roh Kudus itu tidak disebut Roh Maha Kuasa, walaupun dia Maha Kuasa. Roh Kudus itu tidak disebut dengan Roh kasih sayang, walaupun dia penuh kasih sayang. Ya. Roh Kudus itu saudara kasih tidak disebut Allah yang Maha Hadir. Ya, walaupun dia Maha Hadir saudara kasih, tetapi dia disebut saudara kasih adalah Roh Kudus. Roh yang paling suci. Jadi dia mau saudara kasih setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, kita benar-benar saudara kasih hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan saudara kasih, maka kita tidak akan melihat kemuliaan. Hanya kalau seseorang saudara kasih, dimanapun profesi kita, di dalam bisnisnya, di mana profesi kita saudara kasih, sebagai pelajar, apalagi sebagai pelayan. Orang bilang sama saya, saudara kasih, ya, anugerah, memang percaya saya anugerah. Keeper grace, saya percaya semua hidup itu anugerah. Ya, tetapi bukan berarti saudara kasih kita bikin dosa, datang lagi anugerah. Yang kita bikin dosa, datang lagi anugerah. Bukan seperti memang Tuhan saudara kasih siap sedia mengampuni. Saya percaya. Tetapi kalau seorang anak Tuhan saudara kasih, ya, tidak menjaga kekudusan saudara, maka saudara kasih, dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak akan mau promosikan yang lebih. Apapun itu, walaupun dia hebat saudara kasih. Kalau kita lihat anggota-anggota DPR saudaraku, ya, ini bukan anak. Rupanya karena saudara kasih bahasa kepada pemerintah. Lagi saudara berapa dia tonton film porno itu karena saudara kasih. Ya. Dunia aja tahu saudara kasih. Dunia tahu. Ya, dunia tahu. Dukun-dukun itu saudara kasih mereka tahu. Ya, kudus. Ya, mereka tahu saudara kasih. Ya, hari Jumat saudaraku, ya itu hari beristirahat sama dia, bukan hari Minggu. Ya, ini orang Kristen saudara, dukunnya agama Kristen, dukunnya beragama Kristen. Ya, beragama, hanya beragama, ya, tapi belum tentu saudara kasih Yesus ada di dalam hatinya. Dia suruh kita berdoa, kamu orang Kristen, ya, kamu berdoa, kamu Kristen, ya, saudara kasih bantu jatuh-jatuhnya kita dengan kesukaan. Ya, tahu saudara kasih menjaga keputusan Tuhan. Anak Tuhan harus lebih. Pelayan-pelayan Tuhan harus lebih. Ya, menjaga kekudusan Tuhan. Tanpa kekudusan itu saudara kasih, walaupun kita walaupun kita tinggi saudara kasih ilmu agama kita, ya S1, S2, S3 sampai S3 katanya saudara kasih. Ya, tetapi tanpa kekudusan saudara kasih. Mari saudara kasih buat promosi masih muda saudara kasih. Ayo, mari kita saudara kasih menjaga kekudusan. Gak bisa kita dikontrol oleh individual kita. Tahu apa? Penonton sini saudara kasih. Gak bisa, ya, di pekerjaan kita. Gak bisa. Istri saya aja gak biasa saya kontrol. Ya kan? Kalau dia bilang sama saya, Pak, saya mau beli es di luar. Ya, saudara kasih. Ya. Nah, dia bilang saudara kasih, saya, nah kalau dia main-main tadi saya sih, tak tahu. Jadi dalam pribadi kita masing-masing, Roh Tuhan akan berkata-kata saudara kasih kepada kita, harus menjaga saudara kasih kekudusan Tuhan. Saudaraku, waktu Samuel mengurapi Raja Daud saudaraku, ya, apa yang diminta kepada Isa saudara kasih. Ya. Tuhan berkata kepada Samuel, dia berkata, aku takut Tuhan. Nanti kalau saya datang dibunuh Saul.
Tapi bawa korban katanya. Korban. Undang Isai. Oke. Datang dia saudara yang kasih di kota Daud. Lalu orang berkata, adakah selamat? Selamat. Apa berita? Besok hari datang upacara pengorbanan. Kuduskan dirimu. Akan saudara yang kasih. Mari kita lihat ayatnya. 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 5. Satu Samuel pasal 16 ayat 5 dikatakan, jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskan dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Dikuduskan saudara kasih supaya Tuhan bisa bekerja. Memang kata kudus ini saudara untuk mengucapkan gampang, tapi saya juga untuk melakukannya kita ditolong oleh Roh Kudus. Amin. Ya, saudara terkasih di dalam nama Yesus, saya lihat saudaraku, hamba Tuhan hilang, ya, anak-anak Tuhan hilang, ya. Kenapa? Baca hilang. Talentanya bagus, ya, suaranya bagus, khotbahnya bagus, juga dengan luar biasa. Satu kelemahannya saudara terkasih, ya, dia saudara terkasih tidak bicara. Antara Simpson dengan saudara Yusuf, yang lebih murah itu Simpson. Gak pernah saya lihat saudara Yusuf, ya, membunuh bangsa Palestina saudara terkasih, ya, dengan pakai rambut. Gak pernah. Bahkan gak pernah saya lihat saudara terkasih Yusuf melakukan, ya, dengan segala macam itu saudara terkasih, ya. Dengan dia saudara mengikat saudara terkasih serigala itu, ajibutan itu saudara 300 ekor dimasukin ke obor, dimasukin di dada orang Filistin. Simpson bisa melakukan itu, ya. Tapi saudara terkasih, Simpson mati di mana? Di tangan istri, di tangan Delila. Ya, saudara terkasih, karena dia tidak bisa menguasai. Tetapi Yusuf saudara terkasih, dia hebat karakter. Sekalipun dia digoda oleh istri Potifar yang berkata, kamu bikin melakukan dosa yang sangat besar. Semua ini sudah diberikan kekuasaan, bebas yang melakukan. Gak ada orang. Bahkan saudara terkasih, istri Potifar itu saudaraku politiknya hebat. Ya suruh semua saudaraku pembantu-pembantu, kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana. Jangan kamu kembali pada hari ini. Saudara terkasih sudah diinisiasi, saudara. Ya, baru saudara terkasih direncanakan kecelakaan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf sangat luar biasa. Karakternya luar biasa. Dia menjaga kekudusan Tuhan sehingga dia bisa menjadi perdana di tanah Mesir, luar biasa. Tapi Simpson bagaimana saudara terkasih? Urapannya luar biasa. Maka dia dicuci saudara terkasih. Ya, jadi polok-polokan bahan lawakan menjadi pelawak saudara. Ya. Bahan permainan, ya, bahan permainan. Ya, kenapa? Karena dia saudara terkasih tidak bisa menjaga kekudusan. Apa yang saudara terkasih di dalam nama Yesus, ya, luar biasa Roh Kudus itu saudara terkasih. Ya. Roh Kudus itu saudara terkasih, dia berkata apabila dia datang akan mensahkan kita kekudusan. Terasa sama kita kan saudara terkasih kalau terus kutukan, kalau ada yang kita beres di dalam hati kita kan, mutar-mutar aja kita nyanyi kita kan. Ya, saudara terkasih, kalau saya berantem sama istri saya, haleluya. Nah, saudaraku, aduh belum diselesaikan, mutar-mutar aja doanya itu saudaraku. Ku sembahkan
selesaikan dulu katanya. Amin saudaraku. Woi, jangan dulu benar kata Tuhan saudara kasih. Kalau kamu masuk di dalam doa saudara kasih, berdamai dulu dengan saudaramu, tinggalkanlah kesalahanmu dan berdamai dulu dengan saudara kasih. Ya. Kenapa? Ada saudara kasih dosa di dalam. Ya. Kenapa seperti itu? Roh Kudus sedang mengisahkan kita. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan hidup di dalam iri hati. Jangan hidup saudara kasih di dalam dendam. Jangan hidup di dalam sakit hati. Harus bebas. Ya, saudara kasih, ya memang luar biasa anak hari ini. Berarti Tuhan saudara kasih luar biasa. Haleluya. Shalom. God bless you. Ya, saudara kasih dengan segala daya bahasa saudara. Ya, tapi saudara kasih biarlah itu saudaraku. Ya, apa yang diucapkan mulut kita benar-benar seperti diikuti dengan kata dan perbuatan hati kita. Amin. Ya, saudara kasih di dalam nama Yesus. Ya, bagi yang sudah pacaran, saudara kasih di dalam nama Yesus. Ya, jaga kekudusan Tuhan, saudara. Ya, jangan mojok ke pojok-pojok. Ya, jangan mojok saudara kasih. Ya, di lampu yang remang-remangnya 5 watt. Ya. Nenek bilang itu berbahaya. Ya, berbahaya saudara kasih. Ya. Saya bilang sama anak saya. Lagi cerita dia sama Mak, ada saya suka sama saya. Dia cerita, saya bersyukur saudara kasih dia cerita sama Mak. Ya. Bilang sama dia, kalau tidak tahan, lapor sama kakak. Biar saya berkati. Jangan bukan urusan. Ya, kalau nggak tahan. Ya, jadi kalau nggak ada yang tahan di sini saudara kasih, lapor sama gembala. Saudara kasih. Ya, Bu gembala, saya nggak tahan. Bagaimana caranya? Ya udahlah, kumpulkan 100 orang. Boleh nggak apa? Nasi kotak saudara kasih. Ya, kalau ibu gembala tidak terima saudara kasih, lapor sama saya. Ya. Oke, saya datang di sini atas nama Ketua MD. Amin. Nah, saudara kasih ini benarlah daripada kacau gereja saudara kasih ini masalah. Ya kan? Oh, saudara kasih apaan itu pelayan Tuhan? Ya kan duniawi. Ya kan musiknya sih bagus, pujiannya sih bagus. Ya kan semua bagus. Satunya enggak bagus, tidak hidup benar, tidak hidup kudus. Ya, semua benar saudara kasih. Semua the best. Ya. Tapi kalau tidak hidup kudus sudah saudara. Ya. Nah, makanya dia berkata hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak melakukan keinginan daging. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga setiap apa yang kamu kerjakan tidak terlaksana. Kenapa? Karena kita hidup di dalam daging. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, maka kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara yang kasih di dalam nama Yesus, Roh Kudus itu saudara yang kasih suka kepada orang yang tulus hati, yang suci hatinya, yang jujur. Saudara tahu ketika dipilih Daud, ya, ada berapa ini? Ya. Oke. Kita baca saudara kasih 1 Samuel 16 ayat 7 tadi. Ya. Ya. 1, 2 ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Yang melihat hati yang baik, hati yang suci, hati yang tulus, hati yang jujur. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan di dalam kelihatan. Ya.
Yang bengkok-bengkok jalannya saudara kasih nama.